Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan bahas masalah ras model yang berkaitan dengan tema yang spesifik, yaitu peta butir orang atau item person map. Agar pemirsa video ini dapat memahami dengan lengkap, syaratnya adalah Anda telah memahami konsep mengenai error standar atau error pengukuran. Silakan Anda melihat video dengan judul deviasi standar dan error standar pada channel kami. Pada video sebelumnya, di ras bagian yang kedua, kita sudah mengenal dan belajar bahwa parameter orang dan butir dalam ras model telah dijadikan atau disatukan sehingga keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu logit, sehingga kemampuan orang maupun tingkat kesulitan butir memiliki satuan atau metrik yang sama, yaitu logit. Kita lihat di sini orang berkaitan dengan kemampuannya, atau jika itu adalah kepribadian maka level trait-nya. Jika itu butir maka ini adalah tingkat kesulitan. Semakin ke kanan semakin sulit, semakin ke kiri tingkat kesulitan semakin rendah atau semakin mudah. Di sini kita lihat misalkan ada subjek nomor 4, kemampuannya adalah setara dengan butir nomor 2, sehingga ketika diberikan butir nomor 3, butir nomor 4 dan seterusnya, subjek nomor 4 tidak bisa menyelesaikannya, atau jika itu sebuah pernyataan di dalam skala psikologi tidak akan menyetujuinya. Dia hanya bisa menyetujui butir yang pertama atau hanya bisa mengerjakan soal yang pertama jika itu adalah sebuah tes kognitif. Jika kedua variabel tersebut disatukan maka jadilah peta butir orang, item person map, atau yang lebih dikenal dengan Wright map, karena yang mengembangkan adalah Benjamin Wright dari University of Chicago. Kita lihat di sini pada map ini ada person dan ada item. Bar ini menunjukkan satu bar ini adalah 10 orang, ada 20 orang, sehingga di sini ada sekitar 70 orang. Jika itu adalah butir maka bar ini menunjukkan ada 10 butir dan di sini ada 20 butir. Ini adalah large scale assessment. Idealnya butir-butir memiliki sebaran tingkat kesulitan yang bervariasi menjangkau sebaran individu seperti yang ada pada gambar di samping ini, mulai dari yang mudah hingga yang paling sulit. Yang sebelah kiri ini adalah distribusi kemampuan orang, dari orang yang kemampuannya tinggi hingga kemampuannya rendah. Di sini orang memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal. Sederhananya, dalam satu tingkat kemampuan orang, misalkan ini satu tingkat kemampuan orang, di sini harus ada butir yang membedakan. Kita lihat di sini satu das di sini adalah setara dengan 2 orang, sedangkan satu titik di sini, satu titik itu ibarat dengan setara dengan 1 orang, sedangkan satu X di sini sama dengan 1 butir. Skala pada di sini bergerak mulai 0 sampai 100 karena skala logit yang sudah ditransformasi menjadi skala 0 sampai 100. Berikut ini adalah contoh yang lain. Semakin ke atas, jika itu adalah orang, biasanya diletakkan di sebelah kiri, kemampuannya semakin tinggi, dan jika di bawah semakin rendah, butir juga semakin ke atas semakin sulit, dan semakin ke bawah adalah semakin mudah. Misalnya ada 3 orang yang memiliki kemampuan tinggi kemampuan meloncat yang hampir mirip, yaitu 1,5 meter. Jika kita memberikan tugas meloncati setinggi 1 meter, maka semua orang akan bisa meloncatinya. Pada kondisi ini tidak ada informasi untuk memutuskan siapa yang lebih tinggi. Demikian juga ketika kita memberikan galah setinggi 2 meter, semua tidak akan bisa, sehingga tidak ada informasi yang didapatkan. Ketika diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka atau tingkat kesulitan tugas yang sesuai atau mendekati kemampuan mereka, maka variasi skor didapatkan. Terlihat dari ini, subjek A tidak bisa melampaui galah tersebut, sedangkan subjek B dan subjek C sudah mampu mengatasinya, sehingga kita dapat mengatakan subjek B dan C kemampuannya di atas subjek A. Kita lihat pada galas setinggi 1 meter tidak ada variasi atau variasinya 0. Demikian di sini juga terlalu tinggi, semua orang tidak bisa
sehingga variasinya sebesar 0. Jadi tujuan kita untuk melakukan pengukuran adalah mendapatkan variasi, karena variasi itu berkaitan dengan informasi. Sebuah tes harus memiliki tingkat kesulitan yang mampu mengakomodasi sebaran kemampuan tes yang peserta yang dites. Jika butir-butir terlalu mudah, semua orang banyak yang menjawab benar sehingga informasi tidak didapatkan. Demikian juga butir-butir yang terlalu sulit, semua orang menjawab salah sehingga tidak didapatkan informasi. Kuncinya adalah sebuah tes harus setara dengan tingkat kemampuan orang yang dites. Hal ini mirip dengan filosofi dari tes Binet yang memberikan tes yang sesuai dengan kemampuan orang-orang yang di usia tertentu. Ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kemampuan ketiga orang tersebut, kita tidak memiliki cukup keyakinan untuk mengatakan bahwa A kemampuannya sama dengan 1,45 sedangkan B 1,5 meter. Jadinya error standar hasil estimasi kita terhadap kemampuan peserta tes sangat tinggi karena didasari oleh informasi yang kuat. Jika kita tidak memiliki informasi atau tidak ada variasi, standar error yang kita hasilkan sangat tinggi. Jadi ada hubungan antara informasi dan standar error. Semakin banyak informasi, semakin rendah standar error. Semakin sedikit informasi, maka standar error yang kita hasilkan akan semakin tinggi. Berikut ini sebuah contoh person map ketika salah satu bagian tidak ada butir yang sanggup membedakan orang-orang di level ini. Akibatnya skor hasil pengukuran yang didapatkan dari orang-orang di tingkat kemampuan tersebut memiliki reliabilitas yang rendah. Jadi yang awalnya A kemampuannya lebih tinggi daripada B, misalkan A di sini, B di sini, oleh karena tidak ada butir yang bisa membedakannya, ketika diulangi lagi bisa jadi B lebih tinggi daripada A. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas atau konsistensi pengukuran pada orang-orang dengan level kemampuan ini reliabilitasnya rendah. Hal ini dikarenakan kita tidak bisa memiliki informasi yang kuat, cukup butir untuk membedakan orang-orang di kemampuan di sini. Apa yang harus kita lakukan ketika menemui kondisi seperti itu? Caranya adalah buatlah butir yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih mudah daripada butir 19, 22 atau 53, atau butir yang lebih sulit daripada butir nomor 15, 30, 46 dan 50. Kemudian kita uji cobakan. Tidak semua butir yang sudah ada di dalam tes ini diuji cobakan, hanya butir-butir tertentu yang dijadikan menjadi anchor item. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Dengan demikian kita simpulkan bahwa keberadaan butir itu akan meningkatkan reliabilitas dalam pengukuran. Adanya butir-butir di level ini, level logit sama dengan 1, kita memiliki reliabilitas yang tinggi, presisi yang tinggi ketika mengukur orang-orang dengan kemampuan ini. Demikian juga kemampuan ini kita memiliki banyak butir untuk mengukur orang-orang di sini. Namun kita tidak memiliki informasi untuk mengukur orang-orang di level yang sangat rendah karena tidak ada butir yang kita miliki, butir yang tingkat kesulitannya sangat mudah, sehingga tes kita memiliki kelemahan reliabilitas atau presisi ketika diberikan pada orang-orang dengan kemampuan sangat rendah. Konsep reliabilitas pada RAS berbeda dengan konsep reliabilitas pada classical test theory, di mana reliabilitas cukup diwakili oleh satu koefisien tunggal, misalkan alfa 0,9. Ini terjadi pada semua orang dan semua butir. Namun pada RAS model, reliabilitas tergantung dari level orang dan tes yang diberikan. Tes tersebut akan memiliki reliabilitas yang tinggi, seperti pada contoh ini, anggap aja ini adalah tes A, akan memiliki reliabilitas yang tinggi ketika diberikan pada orang-orang dengan level yang sedang, namun memiliki reliabilitas yang rendah ketika diberikan pada orang-orang yang kemampuannya sangat rendah. Selanjutnya, sebagai catatan, untuk tes yang memiliki fungsi yang spesifik, misalkan untuk seleksi atau remedi, tingkat kesulitan butir tidak harus merata. Contohnya seperti ini.
Pada kondisi ini, tes kita kurang reliabel ketika diberikan pada orang yang kemampuannya sangat tinggi atau tinggi, karena kita tidak memiliki butir di level tingkat kesulitan yang tinggi. Ini tidak masalah, karena tujuan kita adalah agar tes membedakan individu yang memiliki performansi rendah, karena tujuannya adalah untuk remedi. Demikian juga dengan seleksi. Pada kondisi ini, tes kita kurang reliabel ketika diberikan pada kemampuan yang rendah, karena kita tidak memiliki butir di sini. Itu juga tidak masalah, karena tujuan kita adalah agar membedakan individu-individu yang di tingkat level tinggi dengan cukup akurat atau presisinya tinggi. Tidak masalah bagi kita orang yang rendah terbedakan antara kemampuan di sini dan di sini, karena kita tidak membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai orang ini, sebagaimana fungsi tes kita adalah fungsi seleksi. Namun demikian, desain seperti ini kadang memiliki masalah ketika tes seleksi dilaksanakan secara massal di berbagai wilayah yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya orang di pusat biasanya memiliki kemampuan yang tinggi, sedangkan orang di daerah memiliki kemampuan yang rendah. Jika ini terjadi, orang-orang di pusat dapat dibedakan dengan baik oleh tes kita, namun orang-orang di daerah tidak memiliki daya diskriminasi yang baik, sehingga ketika di daerah kita hendak memilih 2 orang yang terbaik untuk masuk ke dalam kantor kita di sebuah cabang di desa, kita tidak memiliki informasi, karena misalkan 10 pendaftar terlihat semuanya sama, sehingga untuk mengakomodasi hal tersebut, beberapa tes yang tergolong large assessment seringkali menggunakan desain seperti ini. Tingkat kesulitan butir dibuat merata, ada butir yang mudah, ada juga butir yang sulit, dan ada juga butir yang moderat. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa harus memperhatikan peta butir orang? Jawabannya adalah skor yang dihasilkan oleh pengukuran yang dikembangkan berdasarkan model RAS adalah skor yang menunjukkan tingkatan, seperti halnya sebuah penggaris. Makna skor berbeda dengan makna skor yang dihasilkan oleh pengukuran yang menggunakan model akumulasi, seperti halnya model Likert, di mana semua akumulasi dikumpulkan namun tidak bisa menunjukkan tingkatan. Peta butir dapat menunjukkan gambaran secara visual mengenai presisi dari pengukuran yang dilakukan. Masalah presisi ini nantinya terkait dengan masalah reliabilitas. Pada gambar ini, presisi itu adalah reliabilitas, sedangkan akurasi itu adalah validitas. Berbeda dengan teori klasik, reliabilitas pada model RAS ada pada setiap titik level kemampuan. Tes akan menghasilkan pengukuran yang reliabilitasnya tinggi ketika dikenakan pada level tertentu, namun mungkin menghasilkan reliabilitas rendah ketika dikenakan pada individu dengan level yang lain. Contohnya pada gambar ini, kita tidak memiliki butir untuk mengukur orang-orang di sini, sehingga tes kita kurang reliabel ketika diletakkan di sini. Demikian juga ini, kita kurang memiliki butir untuk mengukur orang-orang di sini, sehingga tes kita juga kurang reliabel ketika dikenakan pada individu dengan kemampuan di titik ini. Tes kita reliabel ketika dipakai untuk mengukur orang-orang di sekitar ini, di kemampuan ini, karena kita memiliki butir-butir yang cukup untuk membedakannya. Apakah konstruk non-kognitif perlu dikembangkan dengan menggunakan peta butir? Tidak harus, akan tetapi jika dikembangkan akan lebih baik, karena hakikat dari skor pengukuran adalah mirip halnya sebuah penggaris yang menunjukkan sebuah level. Alasan yang kedua adalah banyak konstruk non-kognitif yang terkait dengan kemampuan dalam tanda kutip, misalkan pengelolaan diri, empati, keterampilan, emotional intelligence, dan sebagainya. Baik, kita akan bergerak ke video yang keempat, yaitu indeks separasi dan reliabilitas. Jika video ini menekankan kepada visual, video selanjutnya akan menekankan kepada koefisien, yaitu koefisien separasi dan koefisien reliabilitas. Nantikan videonya. Baik, semoga bermanfaat. Pertanyaan dan tanggapan sangat dipersilakan. Request tema untuk divideokan dapat ditulis pada bagian diskusi di channel ini, dan silakan subscribe untuk mendapatkan berita video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.